Oke. So merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Jadi Tuhan juga terus bekerja di setiap kita hari-hari ini. Setelah beberapa waktu kita menjadi satu kembali, setelah semuanya mudik dan ada hal lain yang harus dikerjakan di luar Jogja, dan akhirnya kita semua kembali bareng-bareng di Jogja. Terus akhirnya teman cewek-cewek juga pindah di rumah baru dengan anggota yang baru, ya, dengan semua dinamika yang ada. Tetapi kita lihat bahwa ini adalah salah satu bagian yang besar yang Tuhan mau taruh pekerjaannya di dalam hidup kita. Dan juga cowok-cowok juga terus solid di dalam rumah yang lama. Kalian dapat anggota baru juga kan? Ya kan? Next, ya kan? Jadi semua ada kesatuan, hal-hal yang luar biasa, anggota-anggota keluarga yang baru Tuhan satukan. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita terus sehat, karena Tuhan yang boleh menjaga kita dan Tuhan yang baik ada bersama kita. Hari ini saya bicara tentang wait on the Lord. Ya, sekali-sekali judul saya bahasa Inggris, men sok Inggris. Saya mulai dari Ibrani 11 ayat 1. Ya. Ibrani 11 ayat 1, ayat yang begitu menakjubkan. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita mau lomba deh siapa yang duluan mau bilang amin. Ya, yang langsung dapat cepat. Ya. Bahkan ketika saya pakai Alkitab saya biasa, tetap saya duluan yang nemuin. Aku nggak tahu teman-teman lambatnya. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ini memiliki iman kepada Kristus adalah dasar untuk kita menjadi Kristen. Amin. Kalau jadi Kristen nggak beriman dalam Kristus, orang Kristen jangan. Ya. Dan iman itu sendiri adalah keyakinan bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi. Dan saya bahas di pertemuan sebelumnya tentang hal ini. Tapi saya mau awali hal ini karena kita perlu tahu bahwa kekristenan itu hasil dari kita percaya kepada Kristus. Alias seseorang menjadi Kristen ketika engkau percaya akan Kristus Tuhan. Saya tahu statement itu atau pernyataan barusan itu adalah pernyataan yang biasa teman-teman dengar, apalagi teman-teman Kristen sejak lahir, bahwa orang Kristen itu percaya sama Yesus. Tapi apakah sesungguhnya orang Kristen itu percaya sama Yesus hari ini? Pengharapanlah yang membuat kita hidup, pengharapanlah yang membuat kita terus berjalan dan berjuang. Karena ada suatu harapan sehingga kamu rajin untuk berjuang terhadap sesuatu. Sekali lagi bahwa iman kepada Kristus Tuhan adalah dasar dari kehidupan kekristenan. Katakan dasar. Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah dasar untuk kita menjadi Kristen. Dan firman Tuhan hari ini adalah sesuatu yang detail yang Tuhan boleh tambahkan ke saya dalam minggu ini tentang iman percaya kita kepadanya. Siapa yang mau tahu apa itu? Siapa yang rindu untuk tahu lebih dalam lagi hari ini? Amin. Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bicara tentang percaya dan bicara tentang iman, kita harus balik kepada dia yang disebut bapak orang beriman. Betul? Abraham. Di sini namanya masih Abram waktu itu. Dia dipanggil dan ditunjukkan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidupnya.
Ada beberapa hal di sini yang saya mau kita lihat bersama-sama hari ini. Di Alkitab Bapak Ibu Saudara, saya harap itu sama dengan Alkitab saya. Dikatakan disuruh apa Abraham di situ? Pergi, ya. Abraham disuruh Tuhan untuk pergi. Pergi untuk apa? Pergi dari apa di situ? Yang pertama adalah Tuhan suruh dia pergi dari negerimu. Abraham disuruh pergi dari negerinya, dari bangsanya. Negeri atau bangsa itu sebenarnya siapa? Negeri atau bangsa itu sebenarnya bicara tentang identitas siapa kita. Dan negeri dan bangsa Abraham, bangsanya adalah sebenarnya apa budaya Abraham itu. Jadi di sini ada beberapa yang datang dari tanah Horas, Batak, ya, tanah Toba, ya kan. Ada di sini yang tidak Batak. Ketika mendengar kata Batak, pasti punya gambaran tertentu orang Batak itu seperti apa. Betul nggak? Iya. Ya. Jadi punya gambaran hal itu. Abraham sedang dipanggil keluar dari budaya siapa dia dan budaya kebiasaan di bangsanya yang sedang Tuhan panggil dia keluar dari hal itu. Kalau balik ada di sini, sebenarnya di sini juga ada orang Jawa. Siapa yang dari Jawa di sini? Ada juga, ya. Dan waktu kita bilang orang Jawa, orang Batak, orang Kalimantan, beberapa dari kita bisa punya gambaran sifat atau budaya atau kebiasaan orang-orang itu. Ya, paling sering dikatakan kalau dari mana Kalimantan, di sana masih makan manusia nggak ya? Gitu. Pertanyaannya gitu. Ya. Kalau dengar orang Batak, bangsa Batak gitu kan, itu terus mereka, wah, di kepala pasti orangnya keras-keras. Benar nggak? Ya kan? Padahal nggak semua juga lembut-lembut gitu. Tapi itu aja yang kegambar. Karena sebuah bangsa itu juga bicara tentang budaya, bicara tentang kehidupan seseorang atau pola hidup seseorang, gitu. Pola hidup kita. Dan Abraham sedang dipanggil untuk keluar dari negerinya. Dia keluar dari bangsanya. Dia harus keluar dari budaya kehidupan dia, di mana dia bertumbuh dan kebiasaan yang dia miliki. Dan Abraham dipanggil untuk kamu harus pergi dari negerimu. Dia harus keluar dari negeri itu, keluar dari ras bangsa dia sendiri, ya, keluar dari budaya karakter ras dia sendiri. Ya, saya pagi hari ini nggak coba membeda-bedakan ras dan rasis di sini, ya. Cuma saya mau memperlihatkan bahwa Tuhan sedang memanggil Abraham keluar dari apa? Dia sedang memanggil Abraham keluar dari budayanya dia sendiri. Dari budaya sebangsanya, dari setiap kita. Dan tahu gak sih, Tuhan juga sedang memanggil kita seperti itu hari ini. Kita semua dari asalnya berbeda, kita bahkan lahir di pulau yang berbeda. Tapi Tuhan sedang memanggil kita untuk keluar dari bangsa kita untuk sesuatu yang Dia sedang kerjakan bagi hidup kita. Berikutnya Tuhan juga meminta Abraham keluar, dikatakan pergi dari sanak saudaramu. Apa ini? Saudara kita. Tahu nggak saudara-saudara kita? Siapa yang punya saudara di sini? Ada anak tunggal di sini? Nggak ada, ya. Ada kakak, ada adik, ya. Kita punya bahkan keponakan, enggak keponakan, sepupu, sepaha, ya. Karena pupu itu di bahasa Jawa artinya paha. Karena enggak banyak orang Jawa, jadi orang Jawa cuma satu di ujung sana. Ini enggak ngerti, ya. Ya. Saudara kita, tahu enggak apa hubungannya saudara dengan hidup kita? Sedikit banyak menjadi pengaruh akan keputusan dan pandangan hidup. Benar atau ya? Ya. Ada yang pengen jadi sesuatu cuma karena saudaranya jadi sesuatu. Ada pengen raih sesuatu karena kamu lihat ada saudaramu yang raih itu. Ya. Bahkan kadang orang tua pun mendorong kita dan dengan kata-kata ini, lihat tuh kakakmu.
Udah begini kamu ngosok ya. Lihat tuh adikmu. Ya. Udah masuk polisi. Masa kamu wisuda aja belum? Ya. Atau lihat tuh anak tante ini, bla 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 ya. Ya, kadang juga keputusan kita ambil dengan pertimbangan kehidupan saudara-saudara kita, karena saudara kita melihat apa yang terjadi. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Dia katakan pergi dari sanak saudaramu, keluar dari lingkaran sanak saudaramu, keluar dari pengaruh lain di hidupmu yang bukan Tuhan. Keluar dari impian lain atau pandangan dan harapan lain yang kamu lihat dari seseorang aja, bukan harapan yang di dalam Tuhan. Dia sedang memanggil Abraham keluar dari hal itu, supaya kamu tidak mengharapkan apa yang diraih seseorang, tapi kamu mengharapkan apa yang Tuhan berikan. Yang terakhir dari apa yang Tuhan berikan ke Abraham adalah pergi dari rumah bapakmu. Apa masalahnya sama rumah bapak? Masalahnya adalah selama kamu di dalam rumah bapak, kamu adalah anak. Selama kamu di rumah bapakmu, kamu tetaplah anak-anak di dalam situ. Kamu akan diperlakukan terus sebagai anak. Bukan berarti kalau kamu keluar rumah, terus kamu keluar dari kakak, enggak. Ya, bukan terus enggak jadi anak, tidak. Tetapi selama kamu masih ada di rumah bapakmu, otoritasnya tetap otoritas si pemilik rumah. Gitu. Segala sesuatu berporos pada otoritas si pemilik rumah itu. Dan Tuhan katakan kepada kita hari ini, pergi keluar dari otoritas manusia. Untuk sesuatu yang luar biasa, saya akan lebih dalam, pelan-pelan ya. Nanti enggak saya kecepatan. Ya. Jadi Abraham sedang dipanggil keluar, dipanggil suruh pergi dari. Dan ini saya nggak lihat sebelumnya. Saya selalu berpikir bahwa Tuhan panggil Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi saya tidak pernah lihat bagaimana Tuhan panggil dia pergi dari sesuatu untuk sesuatu. Dan Tuhan sedang memanggil kita pergi dari sesuatu untuk sesuatu juga. Ya. Jadi Abraham sedang dipanggil keluar dari budaya kehidupan dia. Abraham dipanggil keluar dari pengaruh-pengaruh keputusan hidup dia. Abraham dipanggil keluar dari perlindungan otoritas bapaknya. Ini tidak mudah. Bahkan kita di sini aja masih sulit pergi dari hal-hal ini. Beberapa dari kita di sini masih sulit pergi dari pengaruh saudara-saudara kita dan pencapaian saudara-saudara kita di dunia ini. Di sebagian dari kita masih sulit untuk keluar dari budaya siapa kita, budaya dari pulau kita, budaya dari keluarga kita atau suku kita. Beberapa dari kita kesulitan keluar dari bapak kita. Wah, Pak Giri lagi sedang ngajarin suruh lawan bapak ini berarti. Nah, nanti kalian akan lebih jalan. Tapi pahami bahwa Abraham sedang dipanggil keluar dari hal-hal ini. Gak mudah, tapi lihat ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ayat Alkitab saya disebutkan, lalu pergilah Abraham seperti yang Tuhan firmankan. Betul? Seperti yang Tuhan katakan, apa yang dia lakukan adalah dia akhirnya melangkah keluar dari rumah bapaknya. Akhirnya dia melangkah keluar dari saudara-saudaranya. Dia melangkah keluar dari bangsanya. Karena dia taat. Dia taat dan melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Catat baik-baik ini. Saya mau kita fokus dengan kata ini. Taat seperti yang difirmankan Tuhan, atau taat terhadap yang dikatakan Tuhan. Dia keluar dari hidup dia sebagai sebuah bangsa, punya kebudayaan, punya hal-hal kebiasaan hidupnya. Ya. Keluar dari pengaruh pandangan hidupnya yang menjadi harapan-harapan lain. Keluar dari perlindungan atau otoritas yang lain. Karena apa Tuhan suruh hal ini?
Kenapa Tuhan meminta hal ini? Karena dari Abrahamlah kebaruan akan dilahirkan. Karena dari Abrahamlah bangsa kepunyaan Tuhan yang baru akan dilahirkan. Harus pergi dari budaya bangsa yang lama supaya budaya yang baru lahir. Harus pergi dari pengaruh yang lama supaya hidup dalam pertimbangan atau harapan yang baru dimulai. Harus pergi dari perlindungan otoritas yang lama supaya engkau terus dilindungi oleh otoritas yang baru. Karena untuk ikut Yesus engkau harus sangkal hidupmu yang lama dan menjadi hidup baru. Karena Abrahamlah generasi baru yang dilahirkan. Karena dari Abraham mulai generasinya Tuhan. Karena dari Abraham sesuatu yang baru lahir. Mungkin kau mulai bertanya-tanya dalam dirimu, kenapa aku harus berubah segininya? Kenapa aku harus tinggalkan banyak sekali? Karena dari mula kebaruan akan dilahirkan. Karena dari mula sesuatu yang baru akan dimulai. Karena sesuatu yang baru tidak boleh diikuti yang lama, nanti jadi imitasi. Karena ada barang-barang yang lama ya masih dipakai. Nah, bisa. Tuhan mau kerjakan sesuatu yang baru hari ini. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Beginilah firman Tuhan yang sudah dapat katakan amin. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Saya nggak banyak pakai ayat baru hari ini. Cuma saya mau sampaikan sesuatu yang baru darinya. Ini hal yang luar biasa yang meneguhkan saya sendiri di minggu-minggu ini. Pertanyaan yang mudah, kenapa Abraham pergi? Kenapa Abraham pergi? Karena Tuhan yang berfirman. Betul? Dia pergi karena dia percaya terhadap apa yang Tuhan katakan. Dia pergi karena Tuhan yang mengatakannya. Pertanyaan untuk kita saat ini, apakah kamu percaya terhadap apa yang Tuhan katakan ke kamu? Sebenarnya, apakah yang Tuhan katakan ke Abraham? Apa sebenarnya yang Tuhan katakan ke Abraham? Yang Tuhan katakan bukan berkat yang akan didapat Abraham, walaupun ada bagiannya di situ. Apa yang Tuhan katakan bukan hasil dan buah yang akan dihasilkan dari kehidupan Abraham saja. Kita ke ayat ini di Kejadian 12 ayat 2. Balik ke Kejadian 12 tadi. Dikatakan aku, dari situ semua Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan lainnya dan seterusnya. Tapi saya mau fokus di kata-kata ini, disebutkan aku akan membuat engkau. Garis bawah itu di Alkitabmu, aku akan menciptakan engkau. Dia sedang membuat engkau, dia bilang. Beberapa teman-teman familiar dengan hal ini. Akhir-akhir ini kamu sedang terus mendengar Tuhan akan menjadikan kamu sesuatu. Akhir-akhir ini kamu sedang mendengar bahwa Tuhan punya gambaran sesuatu untuk hidupmu. Dia sedang menyatakan hal ini ke hidupmu. Aku akan membuat engkau seperti ini. Aku akan membuat engkau seperti bunga yang akan mekar pada waktunya. Aku akan membuat engkau berdiri. Dan generasi baru akan lahir daripadamu. Aku akan membuat engkau seperti ini. Aku akan membuat engkau seperti ini. Dia sedang katakan sesuatu ke hidupmu. Apakah engkau mempercayai apa yang dia sedang katakan? Dan dia akan, yang sedang Tuhan katakan sebenarnya adalah apa yang Tuhan katakan ke kamu. Siapa kamu di dalam dia? Siapa kamu akan jadi kalau kamu di dalam dia?
Siapa Abraham akan jadi kalau dia taat. Itu yang Tuhan katakan ke Abraham. Bayangkan kalau Abraham tidak taat waktu itu, ke bangsa itu juga tidak jadi. Tetapi ketaatan itu terhadap apa yang Tuhan katakan, kepercayaan akan apa yang Tuhan katakan, itu yang membuat Abraham jadi seperti apa yang Tuhan ingin dia jadi. Kepercayaanmu terhadap apa yang kamu dengar itu menjadikan apa yang Tuhan mau jadi di hidupmu. Memang sulit untuk keluar dari bangsamu. Apa bangsamu? Ya suku. Oh, minta tolong itu ada. Ya. Bangsa kita, kebiasaan hidup kita. Yang kalau zaman sekarang kalau orang lahir di kota, apa bangsa kita? Teman setongkrongan. Ya. Kalau bahasa sekarang teman sefrekuensi. Memang sulit untuk lepas dari mimpi dan harapan yang ada di pencapaian saudara-saudaramu, yang bahkan sejak kecil mungkin orang tuamu selalu mendoktrinmu untuk kamu harus jadi seperti ini karena mereka jadi seperti ini. Pernah dengar orang tuamu pengen kamu jadi polisi? Pernah dengar orang tuamu kamu pengen jadi ini? Jadi segala bentuk lah. Jadi pegawai negeri, pegawai ini gitu. Kenapa? Karena dia lihat juga saudaramu atau yang lainnya seperti itu. Dan itulah gambaran yang kamu dengar. Tapi Tuhan mau kamu keluar dari hal itu. Ya. Memang sulit untuk lepas dari otoritas orang tuamu. Tapi semuanya bermaksud untuk pembaruan itu dimulai dari kamu. Tuhan bukan tidak mengasihi orang tua kita, tetapi Tuhan mengasihi semua orang. Saking mengasihinya, dia mau memulai sesuatu yang baru supaya tidak ada kebinasaan. Saking mengasihinya, dia turunkan Tuhan Yesus ke dunia ini supaya sesuatu yang baru terjadi bagi kita. Saking mengasihinya, dia lakukan hal itu. Tapi semua ini bermaksud untuk pembaruan hidup kita, sehingga generasi yang baru itu dimulai dari hidup kita. Percaya apa yang Tuhan katakan tentang kamu hari ini. Percayalah tentang apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu hari ini. Tahu kuncinya apa? Kuncinya adalah ketaatan. Lukas 5 ayat 5. Lukas 5 ayat 5, begini firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kita tahu cerita ini, betul? Ya, semua tahu cerita ini. Tuhan Yesus ketemu Simon dan kawan-kawan di waktu pertama kali mereka akhirnya jadi murid. Dan Simon katakan, "Guru, dah sepanjang malam gak ada apa-apa. Udahlah, tapi karena engkau yang menyuruh." Dia lemparkan jala juga. Cerita di mana akhirnya Simon taat akan apa yang dikatakan Yesus waktu itu. Apa yang membuat Simon percaya dan taat ketika melihat siapa yang berbicara. Dia bilang, "Karena engkau yang menyuruhnya." Dia tidak hanya fokus terhadap apa yang disuruh dan apa hasilnya yang akan didapatkan, tetapi dia melihat siapa yang berbicara. Walaupun banyak faktor yang dapat menjadi alasan bagi Simon sebenarnya untuk tidak mempercayai apa yang disuruh. Tetapi sekali lagi dia bilang, "Karena kamu yang menyuruh, karena engkau yang menyuruhnya, Guru, aku lakukan." Dia melakukannya karena dia melihat siapa yang berbicara. Dia percaya dan taat karena dia melihat siapa yang berbicara. Yang paling sering terjadi, kita tidak mempercayai dan tidak taat karena kita tidak percaya siapa yang berbicara. Kita tidak memandang siapa yang berbicara, kita fokus hanya sebab perkataannya dan hasilnya. Hasilnya akan selalu mustahil kalau Tuhan yang ngomong. Mungkin kamu dengar akhir-akhir ini kalau darimu akan lahir generasi yang baru.
Enggak kelihatan sama sekali akan terjadi. Tapi apakah kamu mempertimbangkan bahwa siapa yang berbicara? Kamu dengar perkataan itu, tapi kamu tidak memperhatikan itu sebagai perkataan Tuhan. Ya. Saya sering mendengar kembali perkataan nubuatan dari beberapa pastor di Amerika sebelum hari terakhir kami beribadah di sana. Dan perkataan itu sangat berdampak ke saya. Dan Vera, kalau kita naik mobil kita dengar berdua, kalau saya sendiri saya dengerin sendiri. Juga sangat berdampak. Karena begitu saya mau mendengar hal itu, karena saya percaya bahwa itu perkataan Tuhan, bukan hanya perkataan manusia. Ada sekitar 7 pastor yang bicara di rekaman itu. Dan saya selalu mendengarnya dengan kepercayaan bahwa yang berbicara adalah Tuhan. Dan perkataan itu semakin punya kekuatan bagi hidup kita, yang memberi kekuatan bagi saya untuk terus percaya. Kekuatan apa? Kekuatan untuk mentaati. Ketika kita mempercayai kalau itu yang Tuhan katakan. Saya mau katakan ini, perkataan yang dikatakan ke kamu ini bukan perkataan kami saja. Bukan ide dan angan-angan kami, ya. Bukan juga mimpi dan harapan keinginan kami untuk apa dan kalian jadi nanti, jadi sesuatu nantinya. Kami mengatakan perkataan Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan tunjukkan kepada kami apa kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau jadikan di hidup teman-teman. Ya, supaya kami dapat berjalan seiring dengan pekerjaan Tuhan di dalam hidup teman-teman. Dan membantu sekuat tenaga untuk kalian jadi seperti apa yang Tuhan mau kamu jadi. Ya, kami percaya kalian akan jadi seperti apa yang dikatakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kalian percaya terhadap perkataan itu juga? Karena kami percaya terhadap siapa yang ngomong. Karena kami sebenarnya cuma dengar, tidak ngomong. Waktu kami menyatakan beberapa dari teman-teman gambaran yang Tuhan beri kepada kami terhadap teman-teman, itu bukan kami ngomong, tapi sebenarnya kami mendengar dan kami omongkan. Dan kami mempercayai siapa yang ngomong sebelumnya. Dan kami harap teman-teman mempercayai siapa dia. Karena perkataannya adalah perkataan yang benar-benar benar. Dan itulah kerinduan dia untuk hidupmu. Seperti Tuhan katakan kepada Abraham, aku akan membuat engkau jadi seperti ini. Tetapi Abraham harus pergi keluar dari negerinya untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau buat dia. Dia harus pergi keluar dari sanak saudaranya untuk jadi seperti yang Tuhan mau dia jadi. Dia harus pergi keluar dari rumah bapaknya yang banyak makanan mungkin dan enak. Semuanya tinggal santai, tapi dia harus keluar dan jadi pria keluar sana. Harus jadi seorang diri yang mengambil keputusannya tanpa orang tua terlibat. Dan hanya terus menjadi anak-anak yang malas di dalam rumah. Tuhan yang berfirman dan bumi dan langit diciptakan, dan firman yang sama sedang dikatakan ke hidupmu. Tuhan yang berfirman membuat tumbuhan itu tumbuh dan ada di dunia ini dan berfirman untuk hidupmu. Dan apa yang dia katakan adalah benar. Dan apa yang dia katakan adalah berkuasa. Percayailah karena dia yang berbicara. Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar dari Sion sebuah batu
batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nubuatan ini banyak yang pada akhirnya kalau kita pelajari di hari lain nanti, bahwa ini mengarah kepada batu penjuru itu yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Poin saya di ayat ini adalah perkataan ini, siapa yang percaya tidak akan gelisah, di terjemahan terjemahan baru di Alkitab yang banyak yang kita miliki. Gelisah dapat juga dikatakan tidak tenang. Siapa yang pernah gelisah di sini? Ya, aduh gelisah belum makan. Gitu. Makan apa? Makan ini, ya, gelisah. Aduh nanti gimana? Nanti gitu. Aduh nanti. Ya. Kalau gelisah kan itu pikirannya kan. Aduh nanti. Ya. Kalau kayak gitu. Tidak damai. Tetapi yang percaya dikatakan dia akan tenang dan damai di sini. Ya. Kata gelisah bahasa aslinya itu susah banget ngomongnya. Ya, bukan gitulah. Tulisannya CHUWSH gimana? Ya. Tapi salah satu artinya adalah cepat-cepat melangkah. Tahu bahasa Inggrisnya? Kemerungsung. Apa? Kesusu apa? Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia apa? Tergesa-gesa ya, tergesa-gesa. Apa? Cepet-cepet, pengen cepet terjadi gitu. Gitu. Inilah yang menjadi masalah pada zaman Abraham. Yang pada akhirnya lahirlah Ismail ke dunia. Ya. Tapi dikatakan kalau orang yang percaya dia nggak akan buru-buru, nggak akan coba ini gimana nanti terjadi kayak aduh gitu. Karena dia percaya terhadap perkataan dan siapa yang berbicara, dia benar-benar udah sangat-sangat tenang karena dia tahu siapa yang ngomong dan kuasa yang ngomong. Ayat ini jelas sekali untuk mengatakan siapa yang percaya tidak akan gelisah, siapa yang percaya tidak akan tergesa-gesa. Ya. Siapa yang percaya tidak mengambil jalannya sendiri. Siapa yang percaya mereka hidup tenang karena mereka percaya. Kenapa tenang? Karena dia percaya siapa yang ngomong dan apa yang dikatakan. Kepercayaan kita, kira-kira kita percaya di mana? Apakah kita percaya terhadap dia betul-betul? Ditentukan dari apakah engkau percaya perkataannya hari ini. Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Yang sampai sini mengerti boleh katakan amin. Ya, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini bahasa Indonesia dari kata ini. Nantikanlah Tuhan, wait on the Lord. Ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Siapa yang suka nunggu di sini? Ada yang suka nunggu? Tidak ada yang suka nunggu, betul? Tapi banyak yang suka telat. Alias suka membuat orang lain menunggu. Ya. Saya agak ke situ. Tapi Daud menuliskan hal ini. Raja Daud menuliskan hal ini. Dan menariknya adalah Raja Daud menuliskan hal ini. Kalau teman-teman baca seluruhnya, dia benar-benar menantikan Tuhan, tidak hanya bicara pengharapan masa depan. Dia menantikan Tuhan waktu dia tahu musuh kapan nyerang. Itu lebih krusial. Maksudnya kamu benar-benar tahu bakal diserang dan mati kapan gitu. Dan dia katakan, aku akan nantikan Tuhan kapan aku menang. Jadi dia dalam ngomong ini tuh di dalam peperangan gitu loh. Dia menantikan gimana caranya aku harus berperang. Dia menantikan gimana pembelaan Tuhan di dalam peperangan itu.
Dan itu benar-benar menantikan waktu Tuhan yang benar-benar harus teguh. Dan dia katakan di sini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tahu kenapa? Karena menantikan Tuhan itu kuncinya. Kamu nunggu waktu Tuhan, terus percaya apa yang dia katakan, itu adalah kuncinya Tuhan. Tapi menantikan Tuhan itu perlu kekuatan, perlu teguh percaya. Tahu kata teguh ini? Kata teguh ini sebenarnya kata di mana kamu tetap percaya. Bahasa Jawane tetek. Tetek itu berdiri tanpa goyah di mana kamu percaya. Jadi kalau kamu udah mendengar perkataan Tuhan tentang apa yang dia mau buat kamu jadi, percaya itu dan berdiri teguh sampai waktunya Tuhan. Tanpa tergesa-gesa dan mencoba cari jalannya sendiri. Memang menantikan Tuhan tidak mudah. Kamu harus terus teguh percaya Dia untuk mampu menantikannya. Jadi kamu harus melihat Dia, Tuhan kita, terus-menerus di dalam penantian itu, supaya kita tetap kuat. Yang membuat kita gak kuat di dalam penantian Tuhan, atau kita tidak kuat untuk terus percaya, karena kita beralih pandangan kita tidak lagi Tuhan. Kepercayaan kita turun terhadap Dia, atau juga kepercayaan kita berpindah pada Dia, atau juga kita mulai memandang yang lain. Untuk terus menantikan Tuhan, kita perlu terus kuat dan teguh. Alias untuk menantikan Tuhan, kita harus terus percaya terhadap Dia. Percaya apa yang Dia katakan. Ya. Ingat Tuhan katakan ini, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, dia katakan kepada Abraham. Ya. Dia akan membuat kamu jadi apa yang Dia mau. Apapun yang kita coba lakukan tidak akan mampu mewujudkannya. Karena Dia katakan, aku akan membuat engkau. Dia yang akan membuat engkau. Paham kata-kata itu? Aku yang akan membuatnya. Ada gambaran yang Tuhan sedang berikan ke hidupmu hari-hari ini. Dan Tuhan yang akan membuat kamu seperti itu. Kita hanya butuh percaya di siapa Tuhan. Kita hanya perlu percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita perlu hanya percaya sampai pada waktunya. Sekali lagi saya katakan, aku akan membuat engkau jadi. Nantikanlah Dia, nantikanlah waktunya. Jangan menantikan hasil akhirnya saja, fokus terhadap hasil akhirnya dan mencari, kita tergesa-gesa untuk sampai ke sana. Akhirnya cari jalan pintas dan Ismail pun lahir. Bisa mengerti di sini? Ya, memang apa yang akan dihasilkan Tuhan di hidup kita itu baik dan indah. Tapi hasilnya pun Tuhan yang buat. Bukan kita yang buat. Tapi kita perlu tahu Tuhan, kita perlu Tuhan untuk melakukannya. Jadi nantikanlah Dia, rindukanlah Dia, inginilah Dia lebih dari apapun mulai hari ini. Coba lihat kanan kirimu. Kira-kira mukanya pengen Tuhan enggak? Menantikan Tuhan enggak? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Pagi tadi si Stanley juga bacakan ayat ini. Ya, itu menjadi sebuah konfirmasi bagi saya tentang apa yang Tuhan mau katakan juga bagi kita hari ini. Bahkan di dalam nubuatan tadi Pak Abraham juga katakan bahwa bagaimana kamu tetap percaya walaupun hatimu pengen lari tadi. Tapi itu bagian dari hidup kita, bahwa percaya kepada siapa yang berbicara. Lihatlah Tuhan, lihatlah Yesus. Gitu. Mungkin beberapa waktu lalu kamu gagal untuk percaya dan taat kepadanya.
Tetapi waktu-waktu ini dia sedang mengingatkan kamu lagi perkataan-perkataannya dan membuat gambaran tentang hidupmu semakin lagi diingatkan. Oh ya Tuhan, rindu aku jadi ini. Oh ya Tuhan, rindu aku melakukan ini. Oh ya Tuhan, rindu aku mengambil keputusan yang benar seperti ini, seperti itu. Nah, dia mengingatkan apa yang dia akan lakukan bagi hidupmu. Dia sedang mengingatkan kita untuk apa yang dia rindu terjadi dalam hidup kita. Dia akan membuat kamu menjadi sesuatu seperti yang dia inginkan. Dan butuh kasih untuk mengingini seseorang, betul? Butuh mengasihi kan? Kalau kamu nggak ngasihi, kalau orangnya datang udah malas banget. Ya dia lagi gitu. Karena sebenarnya kita nggak ngasihi orang itu. Tapi kalau kamu ngasih seseorang, kamu nunggu. Gitu. Bahkan kadang HP-nya di sebelah nunggu dia WhatsApp, nah. Karena kamu lagi pengen seseorang merindukan seseorang. Butuh kasih yang sungguh kepada Tuhan untuk kamu dapat menantikan dia. Ya, butuh benar-benar. Dan kebaikan akan datang pada mereka yang mengasihi dia, ayat ini katakan. Hidup Abraham menarik. Gitu. Dari semua perilaku yang tergesa-gesa oleh saran si Sarah, apa yang Tuhan mau lakukan di hidup Abraham tidak berubah. Betul? Ini menariknya. Saat Abraham terus taat kepada Tuhan setelah kesalahan itu. Saya mau kuatkan kita semua di sini. Kamu tidak percaya kemarin. Minggu lalu mungkin kamu tidak percaya Tuhan terhadap apa yang dia katakan. Kemarin mungkin kamu masih ragu-ragu. Apakah benar Tuhan akan membuat saya seperti ini? Tetapi keraguanmu tidak merubah rencana dia dalam hidupmu. Keraguanmu tidak pernah merubah pandangan dia terhadap engkau. Keraguan Gideon tidak pernah merubah panggilan Tuhan ke Gideon. Dia tetap dipanggil, kamu adalah pahlawan Tuhan. Tuhan melihat engkau tidak pernah berubah. Dan juga panggilannya juga tidak pernah berubah. Jadi saya cuma mau bilang, mulai hari ini percayalah terhadap apa yang dia katakan. Karena dia yang mengatakannya. Karena Tuhan yang ngomong. Dan dia sedang ngomong tentang siapa engkau bagi dia dan siapa engkau akan jadi di dalam dia. Ayo kita percaya kepadanya dengan sungguh. Ayo kita percaya dia dengan sungguh. Yang percaya amin. Ngomong kanan kirinya, ayo kita percaya dia dengan sungguh. Kata percaya sama dengan nantikanlah waktunya. Nantikanlah dia bekerja. Inginilah dia mengerjakan sesuatu. Tugas kita teguh percaya terhadap apa yang dia katakan, gitu. Ya, dia akan melakukan apa yang dia perlu lakukan di hidupmu. Tugas kita haruslah terus kuat dan teguh, kuat mempercayai dan teguh tidak goyang apapun itu. Akan ada titik di mana katakan melihat bahwa mustahil aku akan jadi seperti itu. Ya, kita sering dengar dari siapapun yang dengar dari Tuhan. Saya pun sendiri, apakah saya benar akan ngomong seperti itu? Ya. Tapi saya harus percaya. Salah satu perkataan di dalam rekaman yang sering saya dengar adalah dia katakan, perkataanmu akan seperti pedang yang akan menusuk dan memisahkan dan membuat orang bertobat dan panjang dari hal itu. Tapi perkataan saya akan setajam pedang. Dia katakan, tahu nggak sih, kadang-kadang aku nggak tahu aku mau khotbah apa. Kadang-kadang aku nggak tahu aku akan ngomong apa ke seseorang kalau ketemu. Apalagi khususnya orang yang belum kenal Tuhan atau coba untuk saya berikan sesuatu yang Tuhan berikan. Tapi saya benar-benar harus percaya bahwa apa yang ditaruhkan Tuhan di perkataan saya itu benar. Saya harus mengingatkan diri saya terus bahwa ini Tuhan yang bicara dan ini akan jadi. Saya bisa sangat ragu dengan diri saya sendiri karena memang diri saya nggak akan bisa, Tuhan yang membuatnya.
Dan dirimu tidak akan bisa jadi karena Tuhan yang akan membuatnya. Pahami itu. Tuhan yang akan membuatnya. Tuhan yang akan membuat engkau jadi. Tapi teman-teman, kuatlah. Teguh percaya. Tuhan ngomong sesuatu kepada hidup kalian hari-hari ini. Ya, baik melalui pemimpin di tempat ini. Catat baik-baik dan ingatkan dirimu terhadap hal itu. Karena itulah yang Tuhan mau lakukan. Ya. Bahkan kalau perlu rekam dan dengerin. Kalau kamu denger itu dari Misteri, saya suruh ngomong lagi dan rekam aja. Supaya kamu bisa dengar apa yang Tuhan mau kamu jadi. Dan itu menjadi kekuatanmu untuk kamu mempercayai. Kalau perlu catat, taruh di kamarmu untuk kamu lihat terus bahwa itulah yang Tuhan katakan untuk hidupmu. Percayai itu. Ya. Ayat yang belum terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Satu Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di ayat terjemahan lainnya, di terjemahan Indonesia Sederhana begini, saya bacakan. Jadi hendaklah kalian terus saling mendorong. Didorong ya nanti ya, 1, 2 ya. Saling menguatkan. Kuat bro. Ya. Satu sama yang lain. Ada kata-kata yang menarik di terjemahan ini. Ajaran ini seperti yang sedang kalian lakukan. Yang dimaksud Paulus adalah Paulus ngajar tentang beberapa hal sebelumnya ya. Dan dia sedang, salah satu di perikop itu bicara tentang hari akhir Tuhan. Karena kadang banyak pengajaran sesat juga datang. Artinya dia bilang kamu harus pahami betul, saling ingetin satu dengan yang lain untuk terus percaya. Saling ingetin satu yang lain untuk terus percaya terhadap apa yang Tuhan katakan, walaupun ada ajaran lain. Walaupun banyak perkataan lain masuk, kamu harus saling ingatkan. Ya, untuk hal terakhir dan hal yang paling penting yang kita mau praktekkan setelah pertemuan ini adalah mulai hari ini bangun kehidupan untuk saling membangun dan saling mendorong untuk hal ini. Mau? Ya, apa yang didorong dan dibangun? Untuk terus mempercayai perkataan Tuhan. Ada beberapa yang di sini waktu kita bagiin apa yang Tuhan perlihatkan itu bareng-bareng. Jadi mungkin ada yang tahu apa yang Tuhan ngomong terhadap satunya. Ya, kuatkan mereka terus untuk percaya kamu tuh ini. Ya, kamu tuh ini. Ingatkan kalau udah melihat atau kalau merasa teman-teman belum tahu, bagikan tentang apa yang Tuhan bicara terhadap engkau. Supaya teman-temanmu bisa menjadi pengingat bagi engkau. Ya. Terus kuat untuk terus mempercayai apa yang Tuhan katakan. Kuatkanlah teman sekamarmu untuk terus mempercayai Tuhan dan mempercayai apa yang Dia katakan. Ya. Kuatkanlah teman di rumahmu ya, untuk terus mempercayai apa yang Tuhan katakan. Saya suka mendengar perkataan Tuhan di hidup saya karena dengan itu saya kuat. Jadi ada beberapa rekaman di HP saya rekam beberapa orang-orang yang ngomong, dan ada juga kertas-kertas yang terus saya simpan dari Mas Romka. Setiap 2 minggu sekali kita kumpul dan ada ayat-ayat yang kita bagikan antar keluarga. Ayat-ayat itu yang jadi kekuatan bagi kami ya, itu dilihat karena perlu didengar terus apa yang Tuhan katakan untuk kita kuat menantikan Dia. Kalau nggak ada rekamannya, suruh temanmu ngomong. Ya. Atau kita ngomong, bayangin kalau kita ngomong ke teman kita bawa kekuatan untuk dia percaya sampai waktu Tuhan. Kita ada gunanya. Nah, maksudnya hidup kita akan lebih berguna. Ya, yaitu kita akan lebih berdampak ke orang lain ketika kita mau mengingatkan apa yang Tuhan katakan. Gitu. Kenapa
Kenapa ragu? Tuhan ngomong ini ke kamu. Ayo, semangat gitu. Ya. Kalau perlu rekam perkataan Tuhan untuk hidupmu dan dengarkan waktu lain, dengarkan terus. Ya. Karena yang Tuhan mau katakan kita hari ini adalah Aku akan membuat engkau menjadi. Aku akan membuat engkau menjadi yang kamu dengar. Ayat terakhir kita hari ini adalah Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagi engkau yang menantikan Tuhan, bagi engkau yang terus percaya Tuhan akan lakukan ini. Tuhan pasti akan lakukan ini. Tuhan pasti akan menjadikan aku ini. Disitulah kekuatan baru terus timbul. Ketika engkau semakin percaya, sebenarnya kekuatan baru itu datang. Kenapa kita makin lemah? Karena kita sedang diombang-ambingkan sama keraguan kita sendiri. Kepercayaan itu yang menjadi kamu kuat. Dan dikatakan orang yang kuat itu seperti raja wali yang terbang tinggi. Karena sayapnya yang kuat, bukan karena hal lain. Karena dianya yang makin kuat. Sayapnya makin kuat untuk menerjang badai sehingga dia bisa makin tinggi. Dan itulah engkau, ketika engkau semakin percaya, engkau semakin kuat. Ketika engkau semakin percaya, engkau semakin terbang terus seperti raja wali. Dan bahkan terus berlari dan tidak menjadi lemah. Kamu terus berjalan dan tidak menjadi lesu. Karena memang Tuhan yang menjadi kekuatan itu. Di dalam kepercayaanmu kekuatan baru hadir. Kamu merasa lemah akhir-akhir ini, balik ke percaya. Mulai hari ini, yuk kita semua percaya apa yang Tuhan katakan ke hidup kita. Dan ingatkan terus tentang panggilan itu. Ingatkan terus tentang Tuhan yang sedang katakan. Ingatkan terus apa yang Tuhan rindu kita jadi. Karena engkau akan jadi kalau engkau terus nantikan dia. Tugas kami hanya menolong engkau untuk menemukan hal itu. Dan kita bareng-bareng lihat. Suatu saat kita akan merayakan hal itu. Ada tuaian. Tuaiannya apa? Tuaian ketika Tuhan menjadikan engkau apa yang dia ingin engkau jadi. Amin. Inilah firman Tuhan kita hari ini. Nantikanlah Tuhan, percaya teguh terhadap apa yang dia katakan dan terhadap dia, Tuhan kita. Amin. Siapa yang mau percaya lebih lagi hari ini? Siapa yang mau percaya lebih lagi hari ini? Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Engkau. Terima kasih untuk perkataanmu dalam hidup kami. Gambaran yang kami bahkan tidak mengerti mungkin sampai hari ini. Tetapi kami mau percaya aja sama Engkau. Kami gak ngerti gimana caranya seperti Petrus, bahkan sudah mencoba berusaha semalaman. Tapi karena Engkau yang memerintahkannya, karena Engkau yang mengatakannya, kami percaya Engkau. Kami percaya tentang apa yang kami dengar dari Engkau. Kami mau melihatnya. Tidak hanya melihat siapa yang berbicara, tetapi Engkau. Bukan melihat manusia yang berbicara, tapi Engkau Tuhan yang memakai mereka. Kami mau mengimani perkataanmu. Apa yang Kau katakan tentang hidup kami. Jadikanlah kami seperti yang Kau mau. Mereka percaya Engkau yang membuat kami. Ampuni kami yang lalu kami kadang gak percaya. Ampuni kami kadang kami gelisah karena kami khawatir. Dan kami ragu terhadap bahkan meragukan Engkau dan kuasa-Mu. Kami mau percaya
mulai hari ini. Hal lain lagi adalah bantu kami untuk membantu teman kami terus percaya. Bantu kami untuk mendorong dan membangun mereka. Bantu kami untuk selalu memikirkan satu dengan yang lainnya dan keteguhan satu dengan yang lainnya. Karena kami gak mau satu pun jatuh dan tidak percaya lagi. Kami mau terus percaya akan perkataanmu sampai akhirnya. Dan kami akan menuai bersama-sama pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami memuliakan Engkau, semua firman-Mu daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Hey, Papa is here. Papa, you hold me. Jangan buru-buru pulang, kita makan dulu. Kemana?